Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis al-ilm, majlis ilmu yang mana di dalamnya kita mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sunnah, nikmat ilmu. Ya Pak ya, betapa berharganya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Tatkala kita lihat orang-orang yang belum Allah berikan ilmu, belum Allah berikan hidayah sunnah, ya, maka tatkala kita melihat sebagian manusia, sebagian kaum muslimin tidak Allah Subhanahu wa taala atau belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mengenal sunnah Rasulullah, mengenal ilmu yang sahih ini, maka sungguh luar biasa ya, kita akan merasakan nikmat ilmu, nikmat sunnah ini sangat besar dan sangat manis sekali. Ya, tadi saya keluar rumah dari rumah Jalan Padat Karya sana melihat ya banyak di antara kaum muslimin, saya katakan ya kaum muslimin, jelas kaum muslimin ya, yang mereka sudah siap-siap mau merayakan suatu perayaan yang bukan bagian dari din al-Islam. Ya, di dalam hati kecil kadang-kadang sedih. Ya, ternyata masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dalam benak hati yang lain, dalam sisi lain kita juga berpikir artinya dakwah sunnah ini ya, ternyata kalau kita lihat kayaknya banyak, kayaknya sudah tersebar, ternyata dibandingkan dengan orang yang belum mengenal sunnah masih sangat sedikit, Pak. Ya, artinya dakwah kita ini belum benar-benar nyebar. Ya, buktinya masih banyak orang yang di luar sana daripada yang mempelajari agama Islam ini. Ya, masih banyak orang yang belum tahu bahkan tentang hukum yang mana seorang muslim harusnya tahu. Telah berikan nikmat sunnah ini, kita mengenal sunnah, mengenal ternyata inilah ajaran Islam yang benar. Luar biasa, nikmat itu sangat besar sekali. Ya, dan ada PR besar juga bagi kita bersama. Saya katakan bukan hanya bagi para ustaz, bagi kita bersama ya, untuk benar-benar mendakwahkan sunnah ini, menyebarkan ajaran sunnah ini kepada segenap kaum muslimin, bahkan segenap manusia, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dan mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Roni ya, tentang malam tahun baru ya, hukum-hukum yang berkaitan dengannya itu sudah mungkin sudah dibahas ya. Tapi di sini sebagai tadzkir, sebagai pengingat lagi kepada kita semua ya, bahwasanya malam ini adalah seperti malam-malam biasa, tidak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial. Bahkan sebaliknya bagi orang-orang yang ikut merayakan bisa jadi itu adalah sumber maksiat bagi dia. Ya, hati-hati. Ini sudah kita singgung juga
ya bahwasanya itu adalah ajaran-ajaran kufur yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengamalkannya, ikut serta padanya. Ya, dan kemarin kajian hari Senin di Al-Madinah kita singgung firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ciri-ciri ibadur rahman negeri itulah yang wajib dizakati. Ya, itulah yang wajib dizakati. Kalau kita di Indonesia ini maka makanan pokoknya beras. Nah, orang yang memiliki sawah, ya, dia menanam beras, maka itu wajib untuk dizakati. Tentunya dengan syarat-syarat harus ada sampai nisab, kemudian sudah haul, ya. Nah, kita ulangi perkataan beliau di sini. Beliau mengatakan bab zakatun nabatat atau zakatun nabat yajibul ushru fil hinta wasyair wadh-dhurra wat-tamar waz-zabib. Beliau katakan wajib, ya, 1/10, ya, untuk dikeluarkan zakat tumbuhan itu kan 1/10 sudah kita jelaskan, di gandum, ya, kemudian juga jagung, kemudian kurma, kemudian kismis, itu wajib, ya, dan ini merupakan makanan pokok orang Arab di zaman dulu. Adapun di zaman kita memang kalau ada gandum di sini tetap dizakati. Ya, tapi karena di Indonesia ini orang yang nanam gandum tidak tahu ada atau tidak, ya. Yang jelas kita makanan pokok kita beras. Di sebagian daerah jagung makan jagung dizakati. Sebagian daerah sagu maka sagu yang dia zakati, ya. Nah, jadi 10% itu kalau pengairannya, ya, dengan air hujan atau apa? Sungai. Intinya tumbuh-tumbuhannya itu hidup sendiri tanpa kita airkan, tanpa ada proses yang kita lakukan di situ. Yang ini 10% dikeluarkan, besar. Ya. Wa makana yusqa bil musanna minha fa fihi nisful usyur. Adapun kalau dia diairi dengan proses, ya, baik dengan apa, misalnya pakai mesin kita airi atau dengan hal-hal yang lain, intinya ada biaya operasional di situ, maka yang dikeluarkan hanya 5%. Ya, jadi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanaman yang merupakan makanan pokok itu bisa 10%, bisa 5%, tergantung cara pengairannya, ya, gimana dia diairi, disiram. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa nisabuha 5 awsuqin. Adapun nisabnya, ini penting, nisab zakat tumbuh-tumbuhan, ya, nisab zakat tanaman. Sudah ramai kan? Belum malam ini, belum tengah malam, ya. Wa nisabuha 5 awsuqin. Dan nisabnya kata beliau adalah 5 wasak, ya. 5 wasak. Apa 5 wasak itu? Dijelaskan oleh para ulama, 1 wasak waw sin qaf, ya, ya. Waw sin qaf itu satuan takaran, ya. Nah, itu 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 so'. 1 wasak sama dengan 60 so'. 1 so', nah, itu ulama berbeda pendapat berapa kilo. 1 so' itu, Pak, takaran zakat fitri. Ya, 1 so' itu takaran zakat fitri. Nah, ulama kan khilaf tentang zakat fitri berapa kilo kalau dikonversi menjadi kilo. Ada yang mengatakan 2,05. Ada yang mengatakan 2,5. Ada yang mengatakan 3 kilo. Ya, ada beberapa pendapat di situ. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,8 kilo, ya, antara 2,05 sampai 3 kilo. Dari itulah. Ya. Jadi kalau kita merojikan misalnya 2,05, maka tinggal dikalikan 60 dikali 1 so', ya. Iya, 60 dikali 2,05 berapa hasilnya? Ya, berapa kilo. Nah, tinggal dikalikan. Kalau kita merojikan misalnya 1 so', ya, 1 so' sama dengan 3 kilo dikalikan lagi 60 kali 3 kilo. Nanti dikalikan 5 lagi. Dikalikan 5 lagi. Bukan cukup sampai situ, tapi dikalikan 5 lagi. Contoh saja, ya. Misal kita katakan, taruhlah kita kecilkan, kita ambil yang pendapat yang paling kecil 2 kilo. 2 kilo lah taruh, ya. Atau 2,05, tapi kita kenapa misalnya 2 kilo. Dikali 60 sama dengan berapa? 120, ya. Nah, itu dikali 5 lagi, Pak. Itu dikali 5 lagi. 120 dikali 5 berapa? 600. Berarti 600 kg. Ya, kalau hasilnya 600 kg baru dikeluarkan. Itu kalau yang terkecil. Tapi kalau kita merojikan 3 kilo berarti. Nah, 3 kilo misalnya, kita merojikan 3 kilo. 3 kilo dikali 6, ya, dikali 5 lagi. Nah, itulah hasilnya. Jadi banyak, Pak, ya. Kalau hasilnya cuma 100-200 kilo itu nggak ada zakatnya. Ya, kita punya sawah ditimbang, cuma 1 kuintal.
ada zakatnya? Enggak ada. Tapi kalau 1 ton, wah ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Seperti itu. Wallahu alam bis-shawab. Untuk zakat tumbuh-tumbuhan, lebih baik kita ambil yang terkecil 2,05. Tapi kalau zakat fitri lebih baik ambil yang terbesar 3 kilo agar aman. Ya, itu lebih aman untuk kita sebagai pezakat kalau kita punya harta, dan tentunya lebih bermanfaat bagi orang yang menerimanya, fakir dan miskin ataupun yang mustahiq lainnya. Ya, ada 8 orang yang berhak menerima zakat, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wallahu alam bis-shawab. Intinya itu cara menghitungnya ya. Jadi berapa kilo kita rojikan dikalikan 60 dikalikan 5 lagi ya. Beliau mengatakan wala syai'a fi ma'ada dzalika, dan tidak ada kewajiban zakat pada tumbuh-tumbuhan lainnya. Ya. Nah, beliau Al-Imam Syaukani merujukan bahwasanya zakat itu hanya hanya wajib pada 4 hal ini ya, gandum, kemudian apa lagi? Tamr, kurma, yaitu kemudian lagi kismis. Ya, ini saja yang wajib bagi beliau. Adapun yang lainnya enggak wajib. Ini sudah kita jelaskan, ini pendapat ulama-ulama Zahiriyah seperti Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau merujukan pendapat ini. Tapi yang rajih adalah yang sudah kita tegaskan. Ya, jadi setiap makanan pokok di satu negeri maka dia wajib untuk dizakatkan kalau sudah sampai nisabnya. Dan perlu dijelaskan ya, untuk zakat tumbuhan ini haulnya bukan 1 tahun, atau bisa kita katakan tidak ada haul. Yang jadi batasannya adalah ketika panen. Ya, Pak ya. Kalau panennya misalnya tumbuhan itu 3 bulan, nah ketika itulah dia dikeluarkan zakatnya. Ya, ada yang tumbuhan itu panennya misalnya sekian bulan. Intinya ketika dia panen, pada waktu itulah ditimbang, sudah sampai nisab maka dikeluarkan, baik 10% ataupun 5%, tergantung bagaimana cara pengairannya. Allahu a'lam. Wallahu alam. Jadi selain makanan pokok tidak ada zakatnya ya. Kal khadrawat kata beliau, seperti sayur-sayuran. Ya, orang yang punya kebun sayur-sayuran misalnya, itu ada zakatnya atau tidak? Tidak. Ya, karena sayuran bukan makanan pokok, dia hanya tambahan. Ya, antum punya sayur-sayuran kangkung misalnya ya, sekali panen kangkungnya bisa sampai 2 ton misalnya. Dikeluarin zakatnya tidak? Tidak, Pak ya. Ya, tidak ada zakatnya. Dan sayur-sayuran lainnya, ataupun di negeri kita, di lebih khusus lagi di daerah kita, karet misalnya, mau karet antum tontonan tidak ada zakatnya. Begitu pula sawit tidak ada zakatnya, kecuali ada orang yang makan karet dan sawit ya. Kalau ada orang makanannya itu ya dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, selama tidak ada yang makan itu bukan makanan pokok, maka tidak ada zakatnya. Ya. Kemudian beliau lanjutkan lagi di sini, wa yajibu fil asl, ya, wa yajibu fil asl al-ushruna. Di sini yang agak sedikit mungkin di antara kita baru mendengarkannya, ya, tapi ini penting kita bahas juga. Kata beliau, dan wajib mengeluarkan zakat madu. Madu, Pak ya. Wa yajibu fil asl kata beliau, dan wajib zakat itu ya fil asl pada madu. Al-ushru itu 10% juga. Ya, 10%. Naam. Apakah madu wajib dizakatkan? Pendapat Al-Imam Syaukani, iya, wajib dizakati. Kalau antum sebagai peternak lebah yang punya ternak lebah, kemudian menghasilkan madu yang banyak, kalau dia sudah sampai nisabnya maka itu harus dikeluarkan ya. Dan ulama pun khilaf tentang nisab madu itu ya. Ada yang menyamakan dengan zakat zakat tumbuh-tumbuhan dan selainnya, wallahu alam. Yang perlu kita bahas terlebih dahulu juga, ulama berbeda pendapat tentang madu, zakat madu. Apakah madu wajib dizakati atau tidak? Ya, ada 2 pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, iya, wajib dizakati. Madu itu wajib dizakati. Ya, ini pendapatnya ulama-ulama Hanafi dan Hambali. Ya, ulama-ulama Hanafi dan Hambali. Mereka mengatakan wajib untuk dizakati. Ya, madu itu wajib untuk dizakati. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib.
tidak wajib dizakati. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Ini mazhab Syafi'i dan Maliki. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka berbeda dalam mensahihkan hadisnya. Ya, karena memang ada hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengambil zakat madu sebanyak 10%. Ya, 10%. Nah, akan tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sahih atau tidaknya. Ya, sebagian ulama menilai hadis ini sahih. Sebagian yang lain menilai hadis ini dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan hadis-hadis tentang zakat madu itu seluruhnya dhaif, tidak ada yang sahih. Ya. Jadi kesimpulannya zakat madu itu tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita mau sedekahkan, ya, kita panen madu, kemudian mau kita sedekahkan, boleh atau tidak? Sangat boleh. Ya, sangat diperbolehkan. Baik madunya yang kita sedekahkan kasih ke orang, atau setelah dijual kita sedekahkan fulusnya, uangnya. Ya, dan ini pendapat yang lebih pertengahan. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan memang tidak wajib, tapi dianjurkan dan disunnahkan untuk dikeluarkan sedekah sunnahnya. Ya, tapi tidak wajib. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, adapun Al-Imam Syaukani beliau lebih merojikan wajib. Ya. Mungkin beliau mensahihkan hadisnya atau berdalil dengan dalil-dalil lain, wallahu alam, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah tidak wajib. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa yajuzu ta'jiluz zakati, dan diperbolehkan kata beliau untuk mengeluarkan zakat sebelum haulnya, dipercepat, boleh. Sudah kita jelaskan bahwasanya zakat itu belum wajib kecuali dia sudah sampai satu haul. Satu haul maksudnya 1 tahun, Pak, ya. Ya, maksudnya satu tahun, ya, dan tahunnya adalah tahun Hijriyah. Ya. Dan ini untuk zakat emas perak dan zakat hewan ternak, zakat duit, zakat tijarah, yaitu perdagangan, itu ada haul. Adapun zakat tumbuh-tumbuhan dan tanaman tadi sudah kita jelaskan, dia itu panen, ketika panen. Nah, boleh nggak sebelum sampai haul kita keluarkan? Misal, ya, misalnya kita punya uang sudah sampai nisab misalnya 100 juta di bulan Ramadan. Ya, atau belum setelah Ramadan, bulan Syawal, setelah Syawal, ya. Di bulan Syawal kita punya uang 100 juta. Ya, di bulan Syawal 1000 misalnya 433 Hijriah. Tahun 1433 Hijriah kita punya uang 100 juta di bulan Syawal, ya. Ya, 100 juta rupiah. Itu sudah sampai nisab belum? Sampai. Ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya 1434 misalnya. Ya, belum sampai bulan Syawal, baru di bulan Ramadan. Ya, kita katakan, aduh, duit saya ini nambah bahkan 100 juta sekian misalnya, lebih dikit. Ya. Nah, apakah boleh kita keluarkan di bulan Ramadan padahal belum 1 tahun? Ya, bisa jadi, Pak, ya, nanti ketika kita keluarkan kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi intinya belum 1 tahun kita mau keluarkan, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh, tidak masalah. Makanya beliau katakan sini wa yajuzu ta'jilu az-zakah. Ya, Ustaz, gimana kalau bulan Ramadan kita keluarkan, tiba-tiba di bulan Syawal duit kita berkurang, Ustaz, nggak nyampe 1 haul. Ya, kita keluarkan misalnya tanggal 1 Ramadan kita keluarkan zakat mal kita. Di akhir Ramadan tanggal 25 Ramadan misalnya kita butuh uang. Ya, kita pakai uang kita misalnya 50 juta, sisa 50 juta. Gimana? Padahal kita sudah bayar. Dihitung sedekah. Dihitung sedekah. Tetap dapat pahala, Pak. Ya, nggak bisa dikatakan oh nanti ini untuk tahun depan saja, enggak. Ya, nggak bisa dikatakan untuk di tahun depan, enggak, karena sudah dikeluarkan, maka itu untuk tahun itu dan dinilai sedekah. Makanya kita katakan
boleh, nggak wajib. Wajibnya sudah sampai 1 tahun, ya. Kalau belum sampai 1 tahun belum wajib. Tapi antum mau keluarkan boleh, ya. Insya Allah pahalanya, ya, mudah-mudahan lebih besar. Kenapa? Dikarenakan lebih manfaat untuk orang fakir dan miskin. Ya, apalagi misalnya ternyata ketika sampai 1 tahun uang antum berkurang tadi, itu dianggap sedekah sunnah. Ya, insya Allah itu bisa menambah kebaikan yang kita punya. Ya, wallahu alam. Apa dalilnya boleh dipercepat? Dalilnya kata para ulama adalah hadis Abbas. Ya, hadis Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan beliau untuk membayar zakat mal yang beliau miliki, zakat harta yang beliau miliki. Itu bahkan, ya, dikatakan dalam sebagian riwayat beliau mempercepat selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Untuk 2 tahun beliau bayar. Tapi syaratnya sudah sampai nisab, ya. Kalau belum sampai nisab, tidak boleh. Syaratnya harus sampai nisab dulu. Sudah sampai nisab, mau dikeluarkan, insya Allah diperbolehkan. Itu Rasulullah membolehkan kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi sekali lagi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Kalau orang yang bakhil kan kadang-kadang nunggu wajib saja, ya. Nantilah dipercepat, siapa tahu nanti sebelum sampai haul sudah berkurang duitnya, akhirnya nggak dibayar. Tapi kalau mau bayar dulu boleh, nggak masalah. Dan 2 tahun saja. Lebih cepat dari itu nggak boleh. Ustaz, saya punya duit sekarang, Ustaz, saya mau bayar untuk 3 tahun. Tidak, karena tidak ada dalilnya. Karena yang ada dalil cuma 2 tahun. Dipercepat untuk 2 tahun, tahun ini dan tahun depan misalnya. Ya, itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi, kalau harta antum berkurang dari nisabnya, maka itu dihitung sedekah sunnah. Insya Allah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau lanjutkan lagi di sini. Wa 'alal imam an yarudda shadaqat aghniya kulli mahallin fi fuqaraihim. Dan hendaklah pemimpin, ya, penguasa, pemerintah itu menyalurkan zakat, ya, orang kaya di satu wilayah, di satu negeri, hendaklah itu disalurkan ke negeri itu. Ya, hendaklah disalurkan ke negeri itu. Jangan, maksud beliau itu jangan disalurkan ke negeri lain, ke daerah lain. Ini kalau zakat itu dikelola oleh pemerintah. Ya, pemerintah Prabu Muli mengelola zakat. Orang-orang kaya didata siapa yang punya sudah sampai harta punya sampai nisab, diambil, ya. Kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di kota Prabu Muli ini. Bukan malah dipindah ke Palembang, ke Muara Enim dan seterusnya. Tidak. Ya. Nah, tapi kalau sekarang yang mana pemerintah tidak mengelola secara langsung, bahkan sebagian, bahkan kebanyakan kaum muslimin itu bayar zakatnya langsung kepada mustahiknya, Pak, ya, kepada orang yang berhak menerima zakatnya. Ini gimana? Apakah boleh dia kasihkan kepada orang di kota lain atau wajib dia kasih kepada orang yang mustahik di tempat dia? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, ini dikatakan dengan naqluz zakah. Ya, mengalihkan zakat ke tempat lain. Boleh nggak sih kita salurkan ke daerah lain? Ini terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Tentunya setelah mereka boleh atau tidaknya, ya. Kalau afdolnya, sepakat ulama, afdolnya seseorang itu mengeluarkan zakat, menyalurkan zakatnya kepada orang yang di negeri dia. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Afdoliyah, afdolnya orang yang di Prabu bayar zakat kepada yang ada di Prabu. Jangan nyari orang miskin di luar kota, Pak. Ya, lebih afdol lagi kalau lihat ada tetangga antum, karib kerabat antum yang ada di tempat antum tinggal itu membutuhkan, kasih mereka, itu lebih afdol. Ya, ini yang afdol, tidak ada khilaf di antara para ulama, sepakat ulama. Begitu pula ulama sepakat kalau ada maslahat maka boleh dipindahkan, dialihkan ke negeri atau ke wilayah lain. Kalau ada maslahat. Contoh maslahat apa? Di negeri dia tidak ada lagi orang miskin, misal, ya, di Prabu ini rata-rata kaya, nggak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, nggak ada lagi sudah, ya. Gimana sudah kita alihkan ke misalnya ke Muara Enim, ke Pali, ya, karena masih ada misalnya orang yang mustahik di situ. Boleh kalau ada maslahat, ya, seperti itu, atau ada maslahat-maslahat yang lain karena mereka lebih membutuhkan dan seterusnya. Sepakat ulama boleh. Yang jadi khilaf, yang ulama berbeda pendapat itu, Bapak-bapak sekalian, itu kalau tidak ada maslahatnya.
Ya, boleh atau tidak kita salurkan ke daerah lain? Di sini terjadi khilaf. Jumhur ulama melarang. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Orang Prabu bayar zakatnya di Prabu, jangan di Palembang, jangan di Muara Enim, jangan di daerah-daerah lain. Ya, tidak boleh ke daerah lain. Kita ke sini dulu, ke wilayah kita dulu. Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Yaman. Apa pesan beliau? Kata Rasulullah ketika berpesan kepada Mu'adz, wa'alimhum, kabarkan kepada mereka wahai Mu'adz, annallaha iftarada alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Ya, zakat harta mereka, tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang miskin di antara mereka saja. Ya, ini kata Rasulullah, pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Makanya para ulama jumhur mengatakan berarti nggak boleh diserahkan kepada orang miskin atau orang yang mustahik, ya, yang ada di negeri lain. Allahu a'lam. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama ada yang beranggapan boleh. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dirajihkan dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari dan sebagian ulama lainnya, mereka membolehkan. Ya, dibolehkan. Wallahu alam. Ya, mereka berdalil dengan beberapa athar. Ya, beberapa kisah bahwasanya dulu sebagian sahabat ada yang mereka ngambil zakat di daerah lain kemudian disalurkan ke Madinah. Ya. Kemudian juga mereka memaknai hadis Mu'adz tadi, yang mana kata Rasulullah diambil zakat harta orang kaya di antara mereka, aghniyaihim. Hum ya, domir hum itu artinya apa? Mereka. Ya. Nah, kata ulama yang ini, tadi ulama yang pertama mengatakan hum ini maksudnya mereka siapa? Penduduk negeri itu. Tapi Al-Imam Al-Bukhari dan yang sependapat dengan beliau berpendapat maksud dari hum sini adalah bukan penduduk negeri, tapi siapa? Kaum muslimin. Itu diambil dari harta orang-orang kaya kaum muslimin, disalurkan kepada orang-orang miskin kaum muslimin. Muslim mana? Di mana saya? Yang penting dia Muslim. Nah, sama dalilnya, cuma beda sudut pandang. Makna hum di situ. Allahu a'lam bissawab, ya. Kalau Anda pribadi merujukan pendapat yang kedua, boleh untuk disalurkan ke tempat lain, meskipun ya yang afdolnya adalah kita di tempat kita. Ya, tapi kalau ditanya sah nggak sah? Saya sudah bayar zakat saya kemana? Ke Jawa, gimana? Sah, tidak perlu diulang. Ya, tidak perlu diulang, insyaallah sah. Akan tapi itu menyelisih yang afdal. Ya, kalau yang afdal tentunya kita bayar zakatnya di sini. Meskipun yang kita salurkan zakat di luar sana itu keluarga kita. Ya, kita sekarang nyari nafkah di Prabu Muli. Ya, badan kita di Prabu Muli. Nyari nafkah di Prabu Muli, nyari duitnya di Prabu Muli. Ya, duit yang sampai nisab itu kita cari di Prabu Muli. Ya, tapi kita aslinya orang Jawa, dan di Jawa sana banyak karib kerabat kita yang mustahik zakat. Ya, berhak menerima zakat. Kita salurkan di sana. Ini menyelesaikan yang afdal. Ustaz, kan karib kerabat kita, betul. Tapi hukum asalnya kita tuh mengeluarkan zakat di daerah kita. Ya, meskipun sekali lagi yang jauh itu adalah keluarga kita, tetap yang afdal kita keluarkan di tempat kita, kecuali sedekah sunnah. Ya, kalau sedekah sunnah iya nggak masalah kita kasih ke yang jauh. Ini kita berbicara zakat wajib, Pak. Ya, kita berbicara zakat yang wajib. Jumhur ulama melarang loh, nggak boleh keluar. Jadi afdalnya kita zakatnya di daerah tempat kita tinggal sekarang. Wallahu alam bissawab. Nah, meskipun sah-sah saja sekali lagi ya. Kalau sahnya sah, tapi afdalnya tetap kita zakatnya di tempat kita tinggal. Kemudian beliau mengatakan wa ya rabbul mal bidaf'iha ila sultan wa in kana jairan, dan seseorang itu sudah berlepas diri dari kewajiban zakat ketika dia membayar zakatnya kepada penguasa, kepada pemerintah, meskipun pemerintahnya zalim. Ya, misalnya antum wajib zakat, punya harta ratusan juta bahkan miliaran, ya, antum bayar ke pemerintah, bukan kepada orang yang mustahiknya langsung, ya, kepada pemerintah misalnya. Ya, cukup atau tidak?
Cukup meskipun pemerintahnya zalim, kata beliau. Ya, zalim di sini maksudnya misalnya pemerintahnya korupsi. Kalau kita bayar ke mereka enggak disalurkan, bahkan masuk kantong sendiri. Gimana, Ustaz? Sah enggak zakat kita? Sah enggak zakat antum? Antum bayar zakat, bukannya harta itu dikasih kepada mustahiknya, tapi malah masuk kantong pribadi dikorupsi. Sah atau tidak zakatnya? Sah. Ya. Tapi kan enggak sampai target, itu dosa mereka. Ya, mereka yang tidak amanah. Adapun kita sudah berlepas diri. Ini makna pendapat beliau. Wa yabra'u rabbul mal bidaf'iha ila sultan wa in kana jairan. Dan sudah berlepas diri orang yang memiliki harta itu tatkala dia keluarkan, dia bayarkan kepada pemerintah meskipun pemerintahnya zalim. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha." Kata Rasulullah, sungguhnya nanti ya setelah aku meninggal kata Rasul, akan ada perkara-perkara yang kalian ingkari, kemungkaran-kemungkaran, kezaliman penguasa yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan, kau perintahkan kepada kami kalau kami menemui keadaan yang seperti itu? Apa kata Rasulullah? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Silakan kalian tunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kalian. Ya, wajib zakat dia keluarkan kepada mereka, sudah selesai. Dia sah insyaallah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah yang hak kalian itu, kalian minta kepada Allah. Ya, hak-hak kita yang dizalimi ya, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahu a'lam. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Intinya ya, kalau ada penguasa yang zalim seperti itu, tetap diperbolehkan kita bayar ke mereka dan cukup ya, insyaallah tidak perlu kita ulangi lagi, kita bayar lagi karena kita yakin duit kita dikorupsi misalnya, kita mau bayar lagi, tidak wajib. Ya, tidak seperti itu. Sudah berlepas diri kita. Adapun kesalahannya maka itu dikembalikan kepada mereka yang tidak amanah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah bab zakat tumbuhan. Kita masuk ke bab berikutnya. Beliau katakan bab masarifuz zakah. Bab masarif az-zakah. Masarif zakat adalah itu mustahiq, ya. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini penting untuk kita ketahui bersama. Beliau katakan hiya thamaniyatun kama fil ayah. Masarifuz zakat atau mustahiq zakat itu ada berapa, Pak? Ada 8. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat At-Taubah. Ya. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya mustahiq zakat itu ada 8. Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya, ada 8 orang. Kita ulangi, kata Allah, innamas shadaqat, sungguhnya zakat-zakat dan sedekah-sedekah itu bagi siapa? Disalurkan kepada lil fuqara. Yang pertama orang-orang fakir. Ini yang pertama. Fuqara itu jamak dari fakir. Fuqara. Ya. Jadi yang pertama al-fakir. Yang kedua wal masakin. Lil fuqara wal masakin, orang miskin. Fakir dan miskin. Ya. Apa perbedaan fakir dan miskin? Siapa yang bisa ngasih jawaban? Apa beda fakir dan miskin, Pak? Atau pertanyaannya? Nah, silakan itu. Kalau miskin dia punya penghasilan tapi dia mencukupi. Kalau yang fakir tidak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan. Ya, hampir mendekati, tapi ada yang lebih detail lagi. Ya, siapa yang tahu? Silakan bilang. Kalau fakir itu punya penghasilan yang tetap tapi nggak cukup. Nggak cukup. Kalau miskin? Kalau miskin itu memang nggak cukup niat. Nggak cukup niat. Sama-sama nggak cukup. Nah, atau lebih mudah lagi, lebih sulit yang mana, Pak? Ya, lebih kesulitan yang mana? Fakir atau miskin?
Susah keadaan fakir atau miskin? Fakir ya. Nah, sepakat kita ya. Berarti kita Syafi'iyah ya, karena memang ulama juga khilaf ya. Itu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan fakir lebih parah dari miskin. Itu mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Adapun Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan miskin lebih parah dari fakir. Ini masalah khilaf. Tapi kita sepakat ya pendapat Syafi'iyah, karena kita Syafi'iyah di Indonesia ya, bahwasanya fakir lebih sulit daripada miskin. Buktinya apa? Buktinya Allah dulukan. Kata para ulama ya kan, lil fuqara baru wal masakin ya. Ini dalil kata para ulama. Dan ada beberapa dalil lainnya. Intinya fakir lebih sulit daripada miskin. Tapi apa maknanya? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, fakir tadi yang dijelaskan oleh Edo dekat ya. Tapi ada sedikit yang harus kita jelaskan lagi. Fakir dia punya penghasilan ya. Tapi penghasilan dia pertama ya, dia atau memang nggak punya penghasilan sama sekali, bisa jadi nggak punya penghasilan sama sekali, atau punya penghasilan yang tidak mencukupi meskipun separuh kebutuhannya. Paham nggak? Nggak punya penghasilan sama sekali, atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi separuh dari kebutuhan dia. Contoh, setiap bulan dia butuh 2 juta. Dia butuh 2 juta. Dia punya penghasilan cuma sebulan 700.000. Ini namanya apa? Fakir. Nggak sampai setengah, Pak. Setengah itu 1 juta kan? Nggak sampai 1 juta, 700.000. Atau memang nggak punya pekerjaan, nggak ada penghasilan, ya, karena cacat atau karena hal lainnya, intinya nggak punya penghasilan sama sekali. Itu baru fakir. Adapun miskin, dia punya penghasilan, ya, dan melebihi dari separuh ya, separuh atau lebih, tapi tidak cukup ya. Seperti tadi, dia 2 juta kebutuhan tapi dia cuma punya 1 juta, 1.200.000 ya. Itu baru namanya miskin. Paham ya? Nah, jadi silakan antum cek diri antum fakir atau miskin, atau tidak kedua-duanya. Alhamdulillah kalau tidak kedua-duanya. Jangan berharap jadi orang fakir dan miskin. Ya, karena banyak orang sekarang, masya Allah, luar biasa. Apalagi ketika bulan Ramadan menjelang Lebaran, banyak orang miskin jadi-jadian, ya, fakir jadi-jadian, mau-maunya jadi orang fakir dan miskin. Na'udzubillah. Jangan seperti itu, Pak. Mengharapkan zakat, mengharapkan sedekah dari orang, dah bagus, ya. Kalau bisa gimana satu saat kita yang mengeluarkan zakat, kita yang mengeluarkan sedekah, seperti itu. Jangan hanya mengharap, ya. Nah, jadi ini perbedaan fakir dan miskin. Sekali lagi, fakir lebih sulit daripada miskin. Allahu a'lam. Nah, kemudian, jadi dari sini apa kita pahami sebelumnya, bahwasanya apa pengertian fakir dan miskin, hakikatnya itu relatif, Pak ya. Gak bisa kita samakan. Ya. Di kita, orang yang penghasilannya 3 juta mungkin belum fakir, belum miskin, ya. Tapi misalnya di negeri lain, ya, orang yang penghasilan 3 juta bisa jadi miskin karena kebutuhan dia tiap bulan misalnya 10 juta. Ya, tiap bulan kebutuhan dia 10 juta. Ya, penghasilan cuma 3 juta. Fakir lah itu, Pak. Ya, kalau kita kebutuhan cuma 3 juta, kebutuhan kita cuma 2 juta, gaji 3 juta, wah sudah kaya kita. Enggak masuk fakir, enggak masuk miskin. Cukup, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya kebutuhan orang masing-masing. Kadang-kadang tidak hanya di negeri, di satu wilayah saja beda-beda kok. Antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lain bisa berbeda-beda ya. Satu rumah tangga ada satu orang, dia istri 4, anak 20. Ya, misal Pak ya. Kemudian penghasilan cuma 3 juta, ya miskin lah dia, Pak. Ya, tapi ada orang di sini dia nikah baru istri 1, anak 1, penghasilannya sama-sama 3 juta, miskin enggak? Enggak miskin, cukup. Ya, jadi bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, yang berhak menerima zakat, fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Al-'amil. Ya. Siapa amil? Amil itu adalah orang yang tugasnya mengambil zakat, mengelola zakat. Ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Lihat catatannya. Bukan yang dia nunjuk diri sendiri. Kalau di negeri kita kan nunjuk diri sendiri ya. Ya, panitia masjid nunjuk, ayo kamu jadi amil zakat. Ya, panitia masjid padahal pengurus masjid nunjuk diri jadi amil. Tuh terkumpul banyak
zakatnya, yang diterima siapa? Yang menerima lebih banyak pengurus masjid. Ya, padahal mereka tidak berhak menerima kecuali kalau mereka fakir dan miskin. Ya sudah, kasih karena fakir dan miskinnya. Ya, sekali lagi hati-hati pengurus masjid, ya. Hati-hati kalau tidak masuk kategori, jangan mengatakan saya ambil. Enggak, ambil itu yang ditunjuk penguasa. Ya, dia yang ngambil zakat yang dia ditunjuk oleh penguasa dan tidak digaji. Nah, kalau dia sudah digaji dari penguasa, kamu ambil ya, sebulan 5 juta gaji kamu, tidak berhak lagi dapat zakat. Ya, jadi memang dia belum digaji, maka diambillah dari zakat itu dikasih ke dia karena dia nggak ada gaji. Paham Pak ya? Itu amil zakat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, wal mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah. Mu'allaf itu orang-orang yang hatinya dilunakkan, ya. Ta'lif, yang hatinya itu dilunakkan untuk masuk Islam atau dia baru masuk Islam. Maka dari sini para ulama mengatakan mu'allaf itu macam-macam, Pak. Ya, ada makna mu'allaf, ada yang memang dia orang yang baru masuk Islam, yang Islam dia masih sangat lemah. Ya, itu boleh dikasih zakat agar Islamnya kuat. Ingat, mu'allaf itu orang-orang yang hatinya dilunakkan agar dilembutkan hatinya agar kuat iman dia. Ya, adapun orang yang sudah masuk Islam 40 tahun bukan mu'allaf lagi. Ya. Ini enggak, di Indonesia ini kan semuanya mu'allaf. Orang yang dulunya non muslim kemudian masuk Islam selalu disematkan kata-kata mu'allaf. Kita ditanya, "Kapan masuk Islam?" "Oh, tahun 80, Ustaz." Ya Allah, udah 40 tahun, bukan mu'allaf lagi itu. Ya, kalau imannya masih lemah, wah ini memang harus dididik supaya imannya kuat. Ya, bukan dikasih zakat terus, enggak. Jadi orang yang mu'allaf tadi yang memang baru masuk Islam, ya, yang imannya masih lemah, dilembutkan agar dia kuat iman dia. Atau orang yang memang masih kafir. Satu-satunya orang kafir yang boleh menerima zakat adalah dari segi ini, dari jalur mu'allaf. Ya, dia non muslim misalnya. Ya, karena kita ingin dia masuk Islam karena beberapa pertimbangan. Misalnya, pertimbangan yang pertama, orang ini punya kekuatan. Ya, kalau dia masuk Islam, dia bisa membantu kaum muslimin untuk memerangi orang kafir. Nah, ini boleh dikasih agar dia masuk Islam supaya Islam jadi lebih kuat, ya kan? Dan boleh-boleh saja ya, baik kita berangan orang-orang yang hebat, orang kafir hebat untuk masuk Islam, boleh. Sebagaimana Rasulullah pernah berangan-angan agar Umar bin Khattab ketika masih kafir untuk masuk Islam, boleh. Ya. Dan memang Allah kabulkan ternyata, ya, Islam, Umar masuk Islam, dan Islam itu menjadi ada penguat yaitu dikuatkan oleh Umar bin Khattab. Allahu a'lam. Nah, atau karena misalnya dia ini orang kafir ini menzalimi kaum muslimin. Kita kasih harta zakat. Nih, tolong jangan kau zalimi lagi orang muslim itu. Ya, ini kami kasih harta dari harta zakat, gak usah dikasih tahu harta zakat, dia kasih saja. Ya, untuk taklif, melunakkan hati dia agar dia tidak menzalimi orang muslim. Ini diantara sebab kata para ulama yang dia boleh dikasih. Ini makna mu'allaf. Ya, sekali lagi, adapun orang yang sudah bertahun-tahun masuk Islam itu tidak disebut mu'allaf lagi, ya. Jadi jangan salah kasih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang kelima, ya, wa fir riqab. Ya, wa fi ar-riqab. Wa fi ar-riqab ini adalah budak. Ya. Memerdekakan budak itu boleh dengan uang zakat. Boleh. Ya. Misalnya ada seorang budak muslim yang dia diperjualbelikan. Maka kita sudah ada harta yang banyak sampai nisab, kita beli. Ya, kita merdekakan. Boleh. Ya, itu makna wa fi ar-riqab. Ya, wallahu a'lam. Intinya budak, ya, dimerdekakan dari uang zakat itu diperbolehkan. Kemudian wal gharimin. Yang keenam, gharimin. Gharim itu adalah orang yang berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya. Yang keenam adalah orang yang berhutang yang tidak bisa membayar hutangnya, nggak punya aset. Itu yang berhak menerima zakat, bukan orang yang berhutang, Pak, ya. Hati-hati, orang yang tidak bisa membayar hutangnya, itu makna gharib. Adapun cuma sekedar berhutang, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ya.
Dan hampir semua orang itu punya hutang, bahkan orang-orang kaya, Pak. Pengusaha-pengusaha itu rata-rata punya hutang, betul enggak? Ya, orang itu bahkan kalau mau jadi pengusaha pasti ngutang dulu. Jarang nggak ngutang itu. Ya, makin besar usahanya, makin besar hutangnya. Cuma mereka punya aset yang lebih besar dari hutangnya, ya kan? Mau usaha apa? Mau usaha rumah makan, ngutang dulu kepada penjual sayuran, penjual ikan dan seterusnya, kan? Ngambil dulu, nanti bayarnya. Hutang kan itu. Apakah kita kasih dia zakat? Enak sekali dia. Sudah kaya dikasih zakat. Enggak. Maksudnya orang yang dia berhutang, yang dia bangkrut karena hutang, dia nggak bisa bayar hutangnya itu. Ini makna gharim. Ya, Allahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah. Fi sabilillah. Yang dimaksudkan dengan fi sabilillah adalah perang di jalan Allah. Ya, dan ini ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang berperangnya. Orang yang mujahidinnya itu boleh dikasih harta zakat meskipun dia kaya. Ya, dia kaya tapi dia ikut berperang. Dia berhak menerima zakat. Dia berhak menerima zakat, ya. Atau jenis yang kedua untuk membeli senjata perang. Ini juga boleh. Bukan untuk dikasih kepada mujahidinnya, tapi untuk membeli senjata perang, boleh. Ya. Beli tank, beli kapal selam, ya, beli Sukhoi, pesawat F-16 dan seterusnya, ya. Dari harta apa? Zakat, boleh. Sekali lagi harta zakat kalau dikelola, Pak, wah triliunan, Pak. Ya, bisa membeli alat-alat itu. Bisa kalau dikelola dengan cara yang baik dan tidak dikorupsi. Ya, luar biasa zakat itu. Orang-orang kaya diambil zakatnya luar biasa, ya. Nah, jadi fisabilillah itu ada dua macam. Adapun bangun masjid bukan fisabilillah. Ya, karena di zaman sekarang banyak orang yang meluas-luaskan makna fisabilillah. Ya, dan ini Pak masih sampai sekarang ya kita temui. Kita saja di Yayasan Al-Madinah, sebagian orang kadang-kadang ikhwan ngasih, Ustaz, ini Ustaz, zakat Ustaz, tolong untuk bangun masjid, untuk bangun pondok. Kita katakan, nggak bisa, Pak. Ya, kalau zakat nggak bisa bangun pondok, nggak bisa bangun masjid. Ya, zakat fisabilillah bukan fisabilillah yang ada dalam ayat, maknanya kata para ulama tafsir tadi, perangan tadi, baik orang mujahidin atau untuk beli alat perangnya itu. Adapun fisabilillah diluaskan ke makna bangun masjid, pondok pesantren dan seterusnya, wah ini terlalu luas. Tidak ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Ya, jadi perlu dipahami. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8 terakhir, wabni sabil. Wabni as-sabil, ibnu sabil. Itu orang musafir. Ya, musafir yang dia kehabisan bekal, tidak bisa pulang ke negerinya. Ya, musafir yang dia kehabisan bekal, tidak bisa pulang ke negerinya. Meskipun dia orang kaya di negerinya. Ya, di negerinya orang kaya. Kemudian dia melakukan perjalanan keluar negeri dia. Ya, habis perbekalan dia, nggak bisa pulang. Ya, hartanya di mana? Di negerinya semua. Ya sudah dikasih. Ya, harta untuk bekal dia di perjalanan sehingga bisa balik ke kampung dia. Ya. Nah, tapi jangan terkecoh di zaman sekarang musafir kalau dia memang nggak punya bekal, kadang-kadang nggak bawa apa-apa, siapa tahu ternyata dia punya kartu ATM, ya. Jadi jangan terkecoh cuma gara-gara nggak punya bekal kalau zaman sekarang, ya kan? Sekarang orang nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa, cuma bawa kartu itu. Cuma kartu itu isinya uang semua, kan? Tinggal dia gesek atau masukkan di ATM di seluruh dunia bisa. Ya, nah ini enggak termasuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Ini yang mohon dipahami. Mereka lah yang berhak menerima zakat. Selebihnya maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan isya. Silakan. Nah, kita lanjutkan sedikit di sini. Jadi sebagaimana yang beliau terangkan bahwasanya mustahiq zakat itu ada 8 golongan tadi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak diperbolehkan diberikan kepada selain mereka karena ini Allah langsung yang jelaskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjelaskan bahwasanya yang berhak menerima zakat itu adalah ke-8 golongan tadi, ya. Nah, kemudian beliau katakan wa tahrumu ala bani Hashim. Dan zakat, harta zakat itu haram untuk diberikan kepada Bani Hashim. Ya, Bani Hashim, anak keturunannya Hashim. Nah, itu dari ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dari Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Banu Hashim itu Ahlul Bait Rasulullah. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi itu kakek beliau yang kedua setelah Abdul Muttalib. Naam. Jadi Bani Hashim, keturunannya Hashim, itulah yang dikatakan Ahlul Bait yang tidak berhak menerima zakat, harta zakat, enggak boleh diberikan kepada mereka dan haram bagi mereka untuk mengambilnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna la na'kulu shadaqah." Sungguhnya kami, maksudnya saya dan Ahlul Bait saya, tidak berhak memakan, tidak boleh memakan harta sedekah. Inna la tahillana shadaqah, dalam riwayat dikatakan sungguhnya kami tidak halal bagi kami untuk memakan harta zakat atau sedekah. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, riwayat lain, Rasul mengatakan inna sadaqah la tahil li ali Muhammad, ya, atau la tanbaghi li Muhammad wala li ali Muhammad. Sungguhnya zakat atau sedekah itu tidak halal, tidak layak bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad. Innama hiya ausakhun nas. Kenapa? Karena harta zakat itu adalah harta-harta buruk yang dibuang oleh manusia. Karena tujuan orang mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta dia, apa ya? Artinya itu sudah yang jorok-joroknya dikeluarkan sama dia. Maka enggak layak, ya, Rasulullah yang memiliki ketinggian, kemuliaan, begitu juga Ahlul Bait beliau, keturunan Bani Hashim yang memiliki kemuliaan untuk menerima harta zakat yang merupakan harta buangan manusia, ya. Allahu alam. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian sudah kita jelaskan makna dari keluarga Nabi Muhammad itu adalah Banu Hashim berdasarkan kesepakatan ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan la na'lam khilafan fi anna Bani Hashim la tahillahum shadaqah mafruḍah. Kata Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan di antara para ulama bahwasanya Bani Hashim itu tidak halal bagi mereka menerima sedekah atau zakat. Jadi yang maksud keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait beliau adalah Banu Hashim. Cuma ada khilaf di antara para ulama apakah Banul Muttalib, ya, Banul Muttalib itu masuk dalam Ahlul Bait atau tidak, yang tidak boleh menerima sedekah, ya. Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak. Allahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya Banul Muttalib juga sama hukumnya seperti Banu Hashim. Jadi mereka juga tidak boleh menerima zakat, ya, tidak boleh menerima zakat. Dan keturunan-keturunan mereka sampai sekarang, ya, ada Ahlul Bait Rasulullah itu mereka tidak boleh menerima zakat, ya, menerima sedekah seperti itu tidak diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Wa mawalihim, bukan hanya mereka tapi juga mawali. Mawali itu adalah mantan-mantan budak mereka. Jadi kalau misalnya Ahlul Bait Rasulullah punya budak, budak itu dimerdekakan, ya, budak yang mereka merdekakan itu juga hukumnya sama seperti mereka. Ya, tidak boleh menerima harta zakat, ya. Naam. Wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan wa 'alal aghniya, begitu pula tidak halal, haram zakat itu diambil oleh aghniya, orang-orang kaya. Enggak boleh. Kecuali tadi yang sudah kita jelaskan, kalau dikasihnya bukan karena faktor miskinnya, ya. Dia orang kaya enggak berhak, tapi karena dia adalah seorang tadi apa? Misalnya mujahid. Dia orang yang kaya, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh dia menerima harta zakat, tapi karena dia mujahidnya. Ya, Pak, ya. Nah, itu maksudnya. Wal aqwiya al muktasibin, dan juga tidak halal, artinya haram, ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang kuat yang masih bisa mencari nafkah sendiri untuk menerima zakat. Ya, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dhi miratin sawi. Tidak halal sedekah, maksudnya zakat, bagi orang-orang yang kaya dan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk dia mencari nafkah sendiri. Ya, memang enggak punya kekuatan, maksud kekuatan ini kekuatan badan ataupun kekuatan akal. Ya, dia enggak punya kemampuan baru dia boleh. Tapi kalau dia masih punya kemampuan, maka dia tidak boleh menerima zakat, ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah tadi. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu. Masih ada beberapa penjelasan tentang zakat, di antara zakat
fitri, zakat fitrah, itu insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Itu pembahasan zakat fitri. Kemudian terakhir tentang rikaz, zakat rikaz. Apa rikaz? Harta karun ya. Itu insyaallah masih ada 2 pembahasan. Setelah itu akan masuk ke pembahasan fikih puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai dulu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Mas. Dalam pemilik sawah dan kita bagi hasil kan apakah kena jangan juga kan sebagai pemilik lahan petani yang mengelola semua itu dari pupuk kita hanya dapat paket income aja dari pembagian hasil itu. Kita cuma punya lahan. Iya. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat ya. Zakat tanam-tanaman itu wajibnya zakat itu apakah untuk yang pemilik tanah atau pemilik tanaman? Itu ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan yang punya tanah. Ada yang mengatakan enggak, tapi yang punya tanamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ana pribadi lebih menguatkan yang punya tanaman, bukan yang punya tanah. Ya, itu yang wajib mengeluarkan zakat. Ustaz, mereka kerjasama, apa enggak 50-50? Enggak 50-50. Ya, tetap zakatnya wajib kepada siapa? Yang punya tanaman. Ya, tapi ingat sekali lagi kan ada nisabnya. Dan nisab itu yang 600 sekian kilo tadi. Itu tentunya setelah dikeluarkan beban-beban yang dia punya. Iya, seperti tadi dia bagi hasilnya 1 ton. Sudah perjanjian pemilik tanah 50%, dia 50%. Hasilnya 1 ton, dikasih 50% ke pemilik tanah. Sisa punya dia berapa? 500 kilo, setengah ton. Ya, setengah ton. Kena enggak? Enggak kena berarti. Seperti itu. Ya. Jadi setelah diselesaikan dulu hal-hal tadi. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk sudah dikurangi dari hutang-hutang dia untuk membiayai tanaman dia. Misalnya selama dia bertani itu dia ngutang pupuk, ngutang yang lain ya. Dari itu sehingga ketika hasilnya diambil memang 1 ton, tapi ketika dihitung-hitung ini untuk bayar ini sekian, untuk bayar sekian, berkurang ya. Yang itu sudah dihitung semua harusnya. Hasil bersih, Pak. Hasil bersih. Nah, itu yang dihitung. Jadi sekali lagi luar biasa ya kan. Bukan Islam itu enggak semena-mena ngambil duit orang, itu enggak seperti itu. Ada batasan-batasannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wajib bagi orang yang memiliki tanaman bukan lahannya. Wallahu a'lam. Nah. Fik barakallah. Ada lagi? Silakan, Kak Firman. Untuk penyampaian zakat itu saya tadi 600 kilo tadi sudah pakai ini. Itu dibagi-bagi atau untuk 1 orang? Boleh dibagi-bagi, boleh juga untuk 1 orang. Ya, kenapa? Karena tidak dijelaskan di dalam dalil apakah wajib 1 orang atau boleh dibagi-bagi, tidak ada penjelasannya. Maka kita katakan boleh dibagi-bagi. Ya, yang penting masih masuk dalam kategori 8 asnaf zakat tadi, mustahik zakat tadi. Ya, misalnya sebagiannya kita kasih ke fakir, sebagian kita kasih ke miskin, atau ke orang fakir semua tapi tidak 1 orang, boleh. Ya. Atau fakir 1, ke mujahidin 1, ke amil 1, misalnya tidak masalah juga, boleh kita bagi-bagi seperti itu. Tapi memang harus diperhatikan kata para ulama, jangan juga sampai kita bagi sampai terlalu kecil. Ini juga salah. Ya, bahkan yang bagus itu kata para ulama kalau bisa dikasihkan 1 orang. Ya. Kenapa? Karena itu manfaatnya lebih nampak. Ya, termasuk zakat hewan, zakat duit juga. Ya, itu bagusnya dikasih 1 orang. Kenapa? Karena dengan seperti itu, dengan itulah Pak, kemiskinan itu bisa dikurangi. Kalau dihilangkan nggak mungkin. Ya, selama ada orang kaya pasti ada orang miskin. Ya, akan dihilangkan, nggak akan. Tapi dikurangi bisa nggak bisa? Cara mengurangi seperti itu sebenarnya. Kasih 1 orang, ketika dia dikasih, dia benar-benar mendapatkan duit, Pak. Kalau duit itu bisa dimodalkan untuk usaha. Ya, kalau yang dikasih misalnya zakat hewan ternak, dikasih sapi, dikasih ini, nah dia bisa mungkin jual ya, dan hasilnya bisa dia untuk usaha dan seterusnya. Tapi kalau untuk bagi-bagi, ya banyak memang zakat harta antum punya harta miliaran, dikeluarkan zakatnya 20 juta.
ya, tapi dibagi kepada 200 orang. Ya Allah, ya. Sedikit sekali. Yang dapat satu orang cuma 100.000. Kapan kemiskinan bisa dikurangi, Pak? Makanya tetap banyak orang miskin. Ya, karena dibagi menjadi ratusan orang, cuma dikasih satu amplop 50.000, subhanallah. Coba 20 juta tuh dikasih ke satu orang. Nih, ya, kamu cari usaha, ya, berhasil kamu ke usaha ini, tahun depan kamu yang mengeluarkan zakat. Seperti itu harusnya. Ya, jangan takut orang lain jadi kaya. Sebagian kita kadang-kadang, oh Ustaz, kalau saya kasih seluruhnya ke dia nanti dia jadi kaya, nggak masalah. Apa ruginya buat antum? Ini kadang-kadang takut lihat orang kaya, ya. Tapi kita juga harus hikmah. Ada juga orang-orang miskin yang lihat uang duit sebanyak itu langsung, ya, kaget, ya. Akhirnya dibelanjakan hal-hal yang nggak manfaat, habis begitu saja. Ini juga salah, ya. Jadi kita juga lihat orang-orangnya. Oh, ini memang dia ini miskin, tapi kayaknya punya keahlian. Kalau kita kasih ke dia, insya Allah dia berhasil. Kasih orang yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang, ya, tidak bisa kita salahkan orang kayanya 100%. Kadang-kadang orang miskinnya juga, ya, seperti tadi kita katakan, udah dikasih malah nggak dipakai sebaik mungkin. Ya, dipikir, wah, rezeki macan ini. Oh, rezeki macan dipikir. Kasih 20 juta langsung beli motor, subhanallah. Ya, nah ini enggak. Coba bikin usaha jualan apa, kan lebih bagus, ya. Nah, beli motor dikasih ke anaknya main motor tabrakan, selesai. Miskin lagi dia, ya. Nah, wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Silakan, Pak Virus. Gimana zakat itu kan lebih utama terhadap tetangga yang miskin atau saudara kita yang miskin? Kita lihat kalau sama-sama di satu daerah kita, ya, maka yang afdal adalah yang keluarga kita. Meskipun tetangga lebih dekat, keluarga kita misalnya agak jauh. Keluarga, ya, kita tinggal misalnya di pasar ini, ya, di pasar, ya, tetangga kita dekat dengan rumah. Keluarga kita tinggalnya pada Karya misalnya. Kita kasih siapa? Keluarga kita, karena masih satu kota. Tapi kalau sudah beda kota, ya, keluarga kita ada di Palembang, tetangga kita yang satu kota, itu lebih afdal kita kasih ke tetangga tentunya. Ya, seperti itu hitungannya. Intinya selama masih dalam satu kota, masih dalam satu wilayah, ya, maka tetap yang afdal adalah keluarga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sedekah kepada karib kerabat, ya, itu ada dua, shadaqatun wa silatun, ya, sedekah dengan silaturahim. Allahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Masih banyak rupanya. Silakan. Kalau yang pengelola zakatnya itu tidak amanah, jadi lebih baik kita kasih ke pengelola zakat atau langsung ke yang berhak. Iya, kalau memang kita sudah tahu dia nggak amanah, maka lebih afdal kita langsung kasih yang berhak, asnaf yang mustahik zakat tadi. Kalau kita sudah tahu. Tapi pun kalau kita tapi kalau pengelolanya pemerintah, ya, kita kasih sah. Tapi kalau pengelolanya bukan pemerintah, nah ini yang jadi tanda tanya, ya. Tadi yang dibahas tadi, kalau pengelolanya pemerintah, mereka nggak amanah, itu sah. Tapi kalau bukan kepada pemerintah dan kita tahu itu dikasihkan kepada orang selain yang mustahik atau dikorupsi oleh dia, Allah alam, ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, meskipun tetap masih ada ulama yang mengatakan sah, karena ada beberapa riwayat hadis yang mengatakan seperti itu. Tapi memang yang lebih afdol kita cari orang yang amanah saja, atau kalau tidak ada pengelola yang amanah, langsung kita kasih ke asnaf yang mustahik zakatnya saja. Itu lebih jelas, insya Allah lebih sah daripada kita kasih ke pengelola tadi, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau saran saya, Pak, ya, kalau pengelolanya bukan pemerintah, jangan, ya, kecuali yang kita yakin dia insya Allah amanah. Contohnya apa, Ustaz? Oh, pengelolanya, Ustaz, memang yayasan yang kredibel lah, ya, sunnah, yang pembinanya ustaz-ustaz yang kita kenal, insya Allah mudah-mudahan. Ya, tapi kalau cuma sekedar pengelola biasa yang kita nggak kenal, lebih baik jangan, kasih saja langsung kepada orang yang berhak tadi. Kecuali pemerintah tadi, kalau pemerintah kan terserah mereka. Insya Allah sudah sah kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan terakhir mungkin, ya. Kalau tempat usaha tadi, kebun tadi di suatu daerah, Ustaz, bayar pajaknya, bayar zakatnya di tempat kebun yang hasilnya tadi atau tempat itu tinggalkan? Kebunnya di lembah, dia tinggalnya di Pramulia, Ustaz. Bayar zakatnya di lembah atau di Pramulia? Nah, untuk yang seperti itu zakat harta, maka dilihat hartanya di mana. Kalau zakat fitri, dilihat kitanya di mana. Kalau zakat harta, maka dilihat hartanya di
di mana. Kalau hartanya keternaknya di daerah itu, maka di situ yang kita salurkan. Ya. Kalau duit kan ikut orang kalau duit ya. Tapi kalau kebun, kemudian hewan itu kan nggak harus ikut orangnya. Ya, maka dilihat hartanya di mana. Dikeluarkan di situ. Kebun kita di Lembak, keluarkan di Lembak. Ya, jangan antum ngasih bau kotorannya saja kepada penduduk Lembak, giliran zakatnya dikasih ke Prabu, ya. Jangan. Jadi mereka dapat gak enaknya juga dikasih di situ, seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.